Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan ayat 260, masih ada keterangan yang kurang kemarin dari ayat 259, yaitu tentang kisah Nabi Uzair. Diriwayatkan bahwa Nabi Uzair ketika dihidupkan kembali setelah mati 100 tahun, itu rambut kepala dan jenggotnya pada waktu itu hitam, seakan-akan berusia 40 tahun. Lalu dia naik himarnya dan mendatangi tempat tinggalnya. Maka tak seorang pun yang kenal padanya. Dan dia juga tidak kenal pada orang-orang. Dan juga tidak tahu tentang rumah-rumah pada waktu itu. Lalu dia bermaksud untuk mendatangi rumahnya. Menurut seingatnya. Datanglah dia ke rumahnya, lalu berjumpa dengan seorang nenek tua yang buta. Lagi sudah tidak bisa berjalan. Yang pada waktu itu orang tua itu masih tahu Uzair pada zamannya. Lalu Uzair berkata kepada nenek tua itu, "Ya hadhihi hadza manzilu Uzair." Wahai perempuan, apakah ini rumahnya Uzair? Qalat na'am. Nenek tua itu berkata, "Na'am, ya." Wa aina Uzair, dan di mana Uzair? Qad faqadnahu mundu kadza wa kadza. Dan di mana Uzair? Sudah lama kami tidak mengetahuinya. Lalu perempuan nenek tua itu menangis tersengguk-sengguk. Lalu Uzair menjawab, Fa inni Uzairun, saya ini Uzair. Perempuan nenek tua itu menjawab, Subhanallah, anna yakunu dzalika. Subhanallah, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Uzair berkata, Qad amatani Allahu mi'ata amin, thumma ba'athani. Allah telah
wafatkan aku selama 100 tahun, kemudian aku dihidupkan lagi. Lalu nenek tua itu berkata, Inna Uzairan kana rajulan mujabat da'wah, fad'ullaha ta'ala li. Yarudda alayya basari. Perempuan atau nenek tua itu berkata, Uzair itu seorang laki-laki yang dakwanya selalu diijabah. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku, agar Allah mengembalikan penglihatanku, sehingga aku hatta aroka, sehingga aku bisa melihat kamu. Lalu Uzair berdoa kepada Allah, wa masaha baina ainaiha, kemudian mengusap di antara kedua mata nenek tua itu, maka sembuhlah kedua matanya dan bisa melihat. Lalu Nabi Uzair memegang tangannya dan berkata padanya, Qumi bi'idnillah, berdirilah atas izin Allah. Faqamat sahihatan, maka nenek tua itu bisa berdiri dalam keadaan sehat. Seakan-akan dia terlepas dari ikatan. Lalu nenek tua itu berkata, melihat kepada Uzair dan berkata, Asyhadu annaka Uzairun. Aku bersaksi memang kamu adalah Uzair. Lalu dia mengajak Uzair ke tempat Bani Israel, dan di majelis di Bani Israel itu ada putra Uzair sudah berumur 118 tahun dan cucu-cucunya sudah tampak tua-tua. Lalu si nenek tua itu berkata, Hadza Uzairun qad ja'akum. Ini adalah Uzair telah datang kepadamu. Maka semua orang Bani Israel itu tidak percaya. Lalu nenek tua itu berkata, Unduru fa inni bidu'aihi raja'tu ila hadhil halah. Coba lihat, karena doanya sekarang aku kembali seperti semula. Bisa melihat, bisa berjalan. Maka orang-orang Bani Israel sama berdiri menghampiri dia. Lalu anak laki-laki Uzair berkata, Kana li abi syamatun sauda'u baina katifaihi mithlul hilal. Ayahku itu dulu di antara dua pundaknya ada tanda hitam di kulitnya seperti hilal tanggal kecil. Lalu dia membuka
di antara dua pundaknya itu ternyata betul ada tanda toh ya, toh hitam di antara kedua pundaknya. Dan Uzair itu telah membunuh Raja Bukhtanusor di Baitul Maqdis. Nah, dan Raja Bukhtanusor telah membunuh di Baitul Maqdis sebanyak 40.000 penghafal kitab Taurat. Jadi Bukhtanusor membunuh 40.000 penghafal kitab Taurat di Baitul Maqdis. Dan pada waktu itu belum ada nuskhoh, belum ada kitab dari kitab Taurat, dan tak satupun orang mengetahui kitab Taurat. Karena sudah ditinggal 100 tahun itu. Lalu Nabi Uzair mengajarkan kitab Taurat kepada mereka dengan hafalannya. Jadi orang-orang yang ditawan oleh Raja Bukhtanusor itu orang-orang yang dibunuh itu orang-orang penghafal Taurat. Nah, Nabi Uzair lolos, maka tidak terbunuh, dan Nabi Uzair termasuk yang hafal kitab Taurat di luar kepala. Lalu mengajarkan kepada mereka membacakan, tak ada satupun huruf yang salah. Maka salah seorang laki-laki berkata dari orang-orang yang ditawan itu, setelah kematian Bukhtanusor, dia berkata, aku diberitahu oleh ayahku dari kakekku bahwa dia menanam atau mengubur kitab Taurat ketika kami ditawan di sebuah tempat. Jika kalian mau aku tunjukkan tempat itu, akan aku keluarkan untuk kalian. Maka semua orang-orang datang kepada tempat di mana disimpan atau dikubur kitab Taurat itu. Lalu mereka memeriksa, mencocokkan dengan apa yang dibacakan oleh Uzair. Ternyata semua betul, tak satu pun huruf yang tertinggal. Jadi apa yang disampaikan, yang dibacakan oleh Nabi Uzair itu sesuai dengan kitab Taurat yang disimpan itu atau dipendam di tanah itu. Lah ketika itu maka orang-orang Bani Israil mengatakan huwa ibnullah, Uzair itu ibnullah, maha suci Allah dari itu. Nah, ini kesalahan orang Bani Israil. Dia adalah hanya seorang nabi. Dia mengatakan ibnullah, anak laki-laki Allah. Ini yang menyebabkan mereka imannya
salah. Tauhidnya salah. Itulah tambahan keterangan dari ayat 259, yaitu tentang kematian Nabi Uzair selama 100 tahun dan dihidupkan kembali. Itu karena Nabi Uzair mengatakan anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Ya, bagaimana Allah bisa menghidupkan kota yang sudah rusak ini menjadi ramai lagi. Jadi menurut mufassir itu kurang, meskipun Nabi Uzair itu yakin bahwa Allah itu berkuasa, tapi kata-kata anna yuhyillahu, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, itu perkataan kurang sopan karena tidak disebutkan lebih dahulu memuji kepada Allah. Tapi seakan-akan tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Sekarang ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Idh qala, ya ini dalil yang lain atas pertolongan Allah kepada orang-orang mukmin. Dan dalam ayat ini tidak seperti disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Aukalladzi, seperti ladzi. Ya, ladzi enggak dijelaskan siapa itu. Tapi kalau di sini jelas wadhkur idh qala Ibrahimu. Jadi jelas dikatakan idh qala Ibrahimu. Wadhkur lan nutur sira Muhammad idh qala ing dalam tatkalane matur sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Mature Rabbi do pangeran kula arini ningalaken tuan ing kula. Kaifa hale kaya apa tuhyi ngoripaken panjenengan al-mauta ing pira-pira wong-wong, ing pira-pira wong sing padha mati. Nah ini lebih sopan didalui Rabbi arini. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kalau pada ayat sebelumnya tentang Nabi Uzair itu anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Tidak menyebutkan Allah dulu. Makanya menggunakan kata kalladzi, seperti seseorang tidak disebutkan nama langsungnya. Qala dawuh
Tuan jawab sapa Allah Ta'ala lahu maring Nabi Ibrahim. Awalam tu'min. Ana ta ora percaya sira. Biqudrati ing kudrah ingsun. Alal ikhya'i bi qudrati ing kuwasa ingsun alal ikhya'i ngatasi nguripno. Salahu halitakon sapa ya salahu halitakon sapa Allah lahu maling Ibrahim takoni awalam tukmin mang ma ilmihi ing dalam sartani warruwe atau mirsanine Allah bi imanihi kelawan imani Nabi Ibrahim bidzalika kelawan mengkono-mengkono qudrah alal ihya kuasa menghidupkan liyujibahu krana yen ton jawab sapa ya Allah ing Nabi Ibrahim bima kelawan barang sa'ala kang takon sapa Ibrahim faya'lamu mengko weruh faya'lama mengko nuli weruh faya'lama mengko nuli weruh faya'lama mengko nuli weruh sapa asami'una wong kang padha krungu kabeh. Jadi tujuan Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana menghidupkan orang mati ini supaya orang-orang yang mendengar itu bisa mengetahui. Jadi yang mendengar kisah ini bisa mengetahui ardahu ing sajane Nabi Ibrahim ola jawab sapa Nabi Ibrahim balang nggih amantu percados kula walakin sa'altuka tetapi nitakon ingsun ing panjenengan liyatama inna krana yen to dadi anteng yaskuna tegese anteng apa qalbi ati ingsun bil muayyanati kelawan peningal mata al matmumati kang den kumpulna ilal istidlali maring ngalap dalil. Iya, saya percaya wahai Allah, tetapi agar hatiku ini menjadi
lebih tenang dengan melihat mata kepala sendiri dengan adanya bukti-bukti. Ola maka jawab sapa Allah, dawuh sapa Allah, fakhud jupu sira Ibrahim arba'atan ing papat minat thairi saking manuk pasurhunna mongko nyondongno sira guna ing papat manuk mang ilaika maring sira. Maka ambillah 4 burung, 4 macam burung. Bikasri shadi kelawan kasrai shad fasir hunna. Wa dhammiha lan dhammai shad fasur hunna. Hamzah mengatakan fasir hunna, membaca fasir hunna, sedang lainnya dari qurra' sab'ah itu membaca fasur hunna. Amil hunna ilaika tegese nyondongno sira dari kata amala, amil hunna nyondongno sira hunna ing papat manuk mang ilaika maring sira. Ambil 4 macam burung, waqatti hunna. Jadi amil hunna itu dekatkan kepadamu. Ambillah dan dekatkan kepadamu. Waqatti hunna dan lan nugel-nugel sira ing papat manuk mang. Wakhlut lan nyampura sira lahmahunna ing daginge papat manuk mang. Jadi kon motong-motong setelah disembelih ya, setelah disembelih terus potong-potong, terus campurkan semuanya itu lahmahunna ing daging-daginge papat manuk warisyahunna lan lar-lare papat manuk mang. Campur jadi satu, diurap. Tuma ja'al maka kari-kari ndadekno sira ala kulli jabalin ing atase saben-saben gunung. Min jibali ardika saking pira-pira gununge tanah sira. Setelah kamu potong-potong dan dicampur-campur itu, kemudian bagilah menjadi 4 bagian, dan setiap bagian itu kamu taruh di 4 gunung yang ada di bumi ini. Jadi buang atau letakkan yang sudah dipotong-potong, yang dicampur itu, jadikan 4 dan letakkan di 4 gunung.
minhunna saking ya papat manuk juz'an ing sak bagian. Jadi setiap gunung diberi satu bagian yang sudah tercampur itu. Tumat uhunna mengko kari-kari ngondango. Celuken nyeluk sira huna ing papat manuk ilai kamaring sira. Setelah itu kamu panggil. Yakti naga mongko bakal teko apa ya papat manuk sing wis dijurmang ka ing sira sakyan hale mlaku sarian kang cepet. Jadi bukan apa itu terbang tapi berjalan dengan kaki supaya nyata bahwa kaki-kakinya masih sehat. Wa'lam lan warasira annallaha ing satamani Gusti Allah iku azizun zat kang menang. Layuk jizuhu tegese ora bisa ngalahno ing Allah apa syai'un suci-wici. Hakimun tur iku kang bijaksana fi sunaihi ing dalam ciptaane Allah. Jadi yang diciptakan itu ada hikmah-hikmah, ada kemaslahatan. Wa akhadha mongko njupuk sapa Nabi Ibrahim tawusan ing manuk tawus burung merak. Wa nasron lan bulan manuk elang atau manuk Garuda. Wa khuraban lan manuk gagak. Wadikan lan jago, ayam jago. Wa fa'ala lan agawe sapa Ibrahim bihina ing papat mang yaitu merak, burung elang atau Garuda, burung gagak dan ayam jago. Agawe ma ing barang dukira kang wis dinutur apa ma marang disembelih, dipotong-potong, dicampur semua bagian-bagian itu jadi satu. Terus dijadikan 4 bagian, ditaruh di 4 gunung, masing-masing satu bagian. Wa amsakalan ngeker sapa Ibrahim ru'usahunna ing pira-pira ndase papat burung mang. Tapi kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Indau ing dalam sandingin Nabi Ibrahim wada'ahunna lan nyeluk sapa ya Nabi Ibrahim ing papat burung mang. Patatoyaratil ajza'u mongko padha Fatatoyarat mongko padha mabur apa al jaza'u pira-pira bagian ila ba'dhiya maring setengah ajza'. Jadi dari 4 tempat yang sudah tercampur itu masing-masing bagian burung itu menyatu, berkumpul, goleki pasangane. Hatta takamalat sehingga sempurna apa ajza'. Jadi yang masing-masing burung itu mencari pasangannya sendiri-sendiri yang sudah lepas
karena dipotong-potong itu lalu sempurna. Nah, sempurna tanpa kepala. Tuma akbalat mongko nuli mongko kari-kari madhep apa ya ajza ila ruusia maring pira-pira ndase ajza. Setelah itu terus dia mencari apa itu kepalanya. Nah, ketika mencari kepalanya kalau nggak cocok ya tidak mau ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim apakah ini ditunjukkan kepalanya ini, kalau nggak cocok dia nggak mau. Sampai akhirnya semua sempurna hidup dengan kepalanya. Nah, pada waktu datang itu fa'atat husaian. Jadi berjalan dengan kaki supaya tampak bahwa kakinya juga sehat. Maka ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, ini kepalamu, kalau bukan, dia tidak mau. Sehingga semua sampai kepada kepalanya yang miliknya. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang sudah mati. Ini tujuannya supaya yang mendengar kisah ini bisa beriman, menambah iman. Itu kenyataan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, sebab turunnya ayat ini ada beberapa pendapat dari mufassir. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim berjalan melewati sebuah hewan yang mati, yaitu khimar. Yang kedua, melewati sebuah ikan besar yang mati. Yang ketiga, melewati seorang laki-laki yang mati di pantai. Nah, apa itu dari 4 pendapat itu, lalu mayit atau bangkainya itu sudah dimakan oleh binatang buas darat dan laut. Sudah dicerai-beraikan oleh binatang darat dan laut. Maka ketika laut pasang, hewan ikan-ikan makannya. Dan ketika laut surut, binatang-binatang buas darat memakannya. Ketika binatang-binatang buas itu sudah
pulang, sudah kembali, maka datanglah burung-burung, maka burung-burung juga memakannya. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat itu, dia merasa terheran-heran. Dia berkata, waqala ya Rabbi inni alim tu annaka tajma'uha min butuni sibai wa hawasirit thairi wa ajwafid dawabi fa'arini kaifa tuhyiha li'u'ayina dhalik fasdada yaqinan fa'asdada yaqinan. Wahai Tuanku, aku telah melihat bahwa engkau bisa mau mengumpulkan kembali bagian-bagian yang sudah di dalam perut binatang buas, yang sudah ada di perut burung, dan yang sudah ada di perut-perut hewan-hewan lainnya. Maka tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan kembali, agar dengan mata kepala aku melihat itu, sehingga aku menjadi tambah yakin. Fa'atabahullahu ta'ala, maka Allah mencelanya dengan firman-Nya, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, bala. Ya Rabbi qad alimtu wa amantu. Saya percaya, saya sudah tahu. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hatiku makin tenang, makin percaya ketika melihat secara langsung. Nah, itu tujuan Nabi Ibrahim, agar ilmu yakin menjadi ainul yakin. Jadi ainul yakin itu secara nyata dia tahu. Kalau ilmu yakin itu secara ilmu dia tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, nah ingin dibuktikan secara nyata. Nah, tujuan akhir dari Nabi Ibrahim, ini masih cerita masih agak panjang ya. Tujuan akhir agar yang mendengar atau membaca kisah ini bisa lebih yakin bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, diantaranya adalah menghidupkan orang-orang atau makhluknya yang sudah mati. Ini kisah ini masih bersambung. Insya Allah besok atau pertemuan berikutnya akan kita sambung lagi supaya lebih lengkap. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.